Segala pujian hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup kami tidak ada artinya tanpa Yesus. Itu sebabnya siang sore hari ini kami datang kembali ke rumah-Mu yang kudus, karena kami tahu hanya dalam Yesus ada ketenangan, hanya dalam Yesus ada sukacita. Maka siapapun yang hari ini hadir dengan segala sakit penyakit, segala beban berat, biarlah kami yang terima firman, bahkan nanti bersatu dengan tubuh darah-Mu. Maka setiap kami pulang dari tempat ini bawa mujizat, bawa sukacita dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Supaya engkau sadar bahwa walaupun dunia mungkin mengecewakan, kita punya satu sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama angkat tangan, bilang, saya disayang Tuhan, pasti diberkati. Amin. Haleluya. Dan hari ini saudara, ini bukan hari Minggu biasa, karena di minggu lalu saya jelaskan ada 5 perayaan Kristen yang utama. Yang pertama, ketika firman jadi manusia, peristiwa itu kita rayakan dengan Natal. Yang kedua saudara, hari kematian Tuhan Yesus. Lalu kemudian hari apa? Nah, kebangkitan atau Paskah, Jumat Agung, hari Minggu Paskah. Yang berikutnya yaitu hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus, pasti hari Kamis, pasti itu. Jadi ini Jumat, ini Minggu, ini Kamis, dan yang terakhir hari apa? Ke-50 Pentakosta. Ini yang kita rayakan. Nah, uniknya saudara, biasanya yang kelima ini paling jarang diingat. Kenapa? Karena memang jatuhnya itu pas di hari Minggu juga. Tetapi saya percaya kalau hari ini kita buka hati, ada kegerakan roh Allah terjadi, pulang dari tempat ini bawa terobosan baru dari sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Roma 8. Nanti ayat 5, 6, kemudian lompat ke 13, 14. Yang sudah di situ katakan amin. Oke, seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya. Absen Alkitab, haleluya, tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja ya. Tapi tolong angkat Alkitab sendiri ya, jangan Alkitab orang. Kalau nggak ada, angkat tangan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Perikopnya kalau saudara baca sebentar di ayat yang pertama, hidup oleh roh. Saya baca ayat 5, saudara 6, kita bergantian, 13 saya, saudara 14. Ayatnya yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara 6 ya, karena ulang lihat. Berarti keinginan daging hasilnya pasti adalah maut. Bagaimana supaya kita bisa hidup dan damai sejahtera? Harus hidup dalam roh. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14 ya. Semua yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema khotbah saya pada siang hari ini adalah karya Roh Kudus. Apa temanya? Karya Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan harus ngerti bahwa apa yang terjadi hari ini 2000 tahun yang lalu, Roh Kudusnya tercurah bagi orang percaya.
Tetapi hari ini saudara, siapapun Anda yang sudah percaya Yesus, kita percaya kita sudah punya Roh Kudus. Nah, isunya sekarang bukan itu. Isunya di sini. Engkau harus tahu ketika orang percaya dengan Roh Kudus, maka ada tahapannya. Slide boleh. Lihat pelan-pelan. Yang pertama, ketika engkau lahir baru, saat engkau lahir baru, otomatis langsung dimeteraikan oleh Roh Kudus, langsung terima baptisan Roh Kudus. Pasti itu. Otomatis. Saat apa? Lahir. Bukan saat jadi Kristen loh, bukan. Karena beragama Kristen itu belum tentu lahir baru. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, lahir baru, bilang. Iya. Dan saudara tahu apa ciri khas daripada orang yang lahir baru? Kayaknya pengen terus ketemu sama Tuhan, pengen terus ada dalam hadirat Tuhan, selalu ingin intim dengan Tuhan. Itu ciri orang yang lahir baru. Jadi kalau saudara hanya sekedar gitu-gitu saja, saya khawatir belum lahir baru. Tetapi saya percaya kalau ada jemaat siang-siang di tengah jam tidur siang masih datang cari Tuhan, saya percaya adalah orang-orang yang lahir baru. Dan siapapun yang sudah lahir baru, maka matamu akan melihat yang terbaik dari sorga dicurahkan bagi setiap kita. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, bertahan dalam iman, bilang. Tetapi saudara, isunya bukan di situ. Coba lagi. Setelah kita lahir baru, maka ada pengalaman berulang yang disebut dengan kepenuhan roh. Di sini tandanya apa? Engkau akan terima karunia roh, nubuatan, dan lain-lain. Tetapi saudara, nggak stop sampai di situ. Engkau harus masuk ke dalam pengalaman kontinu. Dikuduskan setiap hari. Inilah yang disebut dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus, hasilnya pasti buah roh. Pasti itu. Makanya jangan kaget ada orang yang bilang begini, tapi dia kayaknya khotbahnya bagus, tapi kayaknya dia rajin melayani. Kok kenapa hatinya masih penuh dengan iri? Jangan-jangan cuma stop di yang kedua. Karena dia belum lanjut ke dalam tahapan yang ketiga, pengudusan setiap hari, dipimpin oleh roh. Maka hari ini saudara, saya ajak nanti saudara setiap kita buka hati supaya makin hari makin dekat sama Tuhan. Maka pertanyaannya, kenapa hidup kita harus dipimpin oleh roh? Yang siap belajar katakan amin. Yang pertama, slide boleh? Roma 8 ayat 13. Kita baca sama-sama boleh? 3, 2, ya. Sebab menurut daging kamu akan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, berarti kuncinya supaya hidup harus hidup dalam. Lihat dulu semua ke depan biar paham konsepnya. Bapak Ibu, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama namanya tubuh. Yang pertama namanya tubuh. Yang kalau saudara lihat ini pendeta Gary Tanker, ada mata, ada hidung, ada telinga. Ini namanya tubuh. Tubuh bahasa Yunaninya sarx, S-A-R-X. Ya, ulang sama-sama. Tubuh bahasa Yunaninya sarx. Bisa juga diterjemahkan dengan daging. Ya. Yang kedua namanya jiwa. Yang kedua namanya apa? Jiwa. Jiwa ini sama tubuh beda. Tubuh ini makan ini nasi goreng somai capcay, nggak usah dilanjutkan. Karena ini jam makan siang. Sedangkan jiwa makannya beda. Makanya saudara, jiwa itu kalau zaman sekarang bilangnya psikologis, mental. Kalau mentalnya bermasalah, mau makan banyak pun tetap aja bermasalah. Gitu ya. Itu yang kedua tadi apa? Yang ketiga namanya roh. Yang ketiga apa? Roh. Dan 3 ini berbeda tetapi saling mempengaruhi. Oke? Coba lihat slide. Maka yang pertama nanti saya jelaskan. Kenapa kita butuh untuk dipimpin oleh roh? Karena hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan hati dan menginsyafkan kita. Yang paham katakan amin. Ulang sekali lagi. Pertama apa? Tubuh. Yang kedua jiwa. Yang ketiga roh. Tuhan Yesus berkata bahwa roh ini penurut. Roh kita pengennya pasti dekat sama Tuhan, benar? Tetapi ini apa? Daging lemah. Makanya caranya saudara,
supaya ininya sama-sama meningkat. Kalau dagingnya itu 100, rohnya 100, dagingnya kelihatan gede nggak? Gimana caranya supaya dagingnya kelihatan kecil? Ya, rohnya dinaikin. Kalau rohnya dinaikin, rohnya jadi 100.000, yang 100 kelihatan kecil nggak? Nangkep? Udah nangkep nggak nangkep, anggukan saja dulu kepalanya. Contoh, yang pernah puasa lambaikan tangan. Puasa beneran ya? Ya. Saudara, waktu puasa saya mau tanya jujur, Anda tahan lapar, itu yang lapar apa? Tubuh, jiwa atau roh? Tubuhnya lapar. Tetapi ketika engkau puasa, rohnya menyala-nyala nggak? Ketika rohmu menyala-nyala, yang tadinya lapar jadi nggak terlalu lapar-lapar banget. Betul? Yang pernah ikut doa semalam-malaman lambaikan tangan. Oh puji Tuhan. Doa semalam-malaman itu kan dari jam berapa biasanya? Jam 10 sampai jam 4. Secara jujur Bapak Ibu, ngantuk nggak? Yang ngantuk apa? Tubuh, jiwa atau roh? Makanya lihat ya, roh memang penurut, yang lemah siapa? Daging. Ya, makanya ketika kita lagi pujian penyembahan, ketika rohnya menyala-nyala, yang daging jadi ikutan ngantuk nggak? Nangkep? Maka saudara yang terkasih, masalahnya adalah kita ini saudara yang terkasih seringkali hanya ngikutin daging. Yohanes, kita baca sama-sama boleh? 3, 2, ya, dan kebenaran dan penghakiman. Maka saudara yang terkasih, ingat, kalau Roh Kudus berkuasa memenuhi setiap kehidupan kita, maka engkau pasti makin hari makin akan dekat dengan Tuhan. Kalaupun agak-agak sedikit belok, Roh Kudus yang akan mengingatkan. Saya khawatir sekarang ini bukan Roh Kudusnya Pak Bu, nggak ada dalam hati kita, bukan itu. Kitanya seringkali menutup kuasa Roh Kudus dan lebih mendengarkan kata dunia. Tetapi saya juga percaya bahwa Tuhan punya ribuan cara untuk menarik kembali umat yang terhilang. Yang percaya katakan amin. Contoh, Bapak Ibu, saya ini orang yang konservatif. Konservatif itu apa? Jadul. Makanya saya dari dulu nggak setuju kalau lagu rohani dinyanyikan sembarangan buat bercandaan. Apalagi kalau ada yang nyanyiin lagu rohani di kafe-kafe begitu hanya demi bercandaan, konten, saya nggak setuju. Tapi ada satu kejadian yang membuat saya agak sedikit mempertimbangkan pendapat itu. Satu kali ada satu orang, bapak-bapak, dia hidupnya aneh-aneh, belok-belok, pokoknya suka minum-minum. Saudara sudah pasti tahu kan, yang saya maksud minum itu bukan aqua. Ya kan, suka minum-minum. Singkat cerita, istrinya tiap kali doain dia, Tuhan jamah dia. Malam-malam kalau suaminya tidur, sama istrinya diambil minyak urapan, diolesin di kepalanya pas lagi tidur. Terus begitu berbulan-bulan, sampai satu kali suaminya lagi nongkrong sama teman-temannya, lagi minum-minum, tapi suaminya pada saat itu lagi nggak minum, enggak. Dan begitu nongkrong sama teman-temannya, biasa orang kalau sudah minum, dia ambil gitar dan mulai nyanyi. Dan saudara, biasanya kan begitu kan, kalau sudah mulai agak tinggi, apalagi tingginya setengah-setengah, biasanya lagu yang dinyanyiin lagu rohani. Memang orang Kristen itu luar biasa. Ya, mau dalam keadaan apapun ingat Tuhan. Dia ambil gitar, temannya ambil gitar, nyanyi lagu rohani. Saudara tahu, begitu diambil lagu rohani, lagunya begini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya juga. Ya, ku jawab ya. Itu kan lagu sekolah minggu kan? Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ini yang nyanyi siapa? Orang mabok. Lalu singkat cerita, begitu teman-temannya sudah selesai semua, dia jalan pulang. Pas dia jalan pulang, nggak tahu kenapa dia nyanyi lagu itu terus. Ku jawab ya, iya.
Ku jawab, sampai dia berhenti, dia nyanyi terus lagu itu, dia pegang tembok, air matanya mengalir, dan di situ hidupnya diubahkan. Sampai pulang ke rumah, dia masih nyanyi lagu itu, ketemu sama istrinya nangis, dan dia bilang, saat ini aku mau berubah. Ini yang saya mau bilang Pak Bu, Roh Kudus punya ribuan cara yang unik untuk memanggil orang-orang kudusnya. Maka saya percaya, kalau engkau datang ke tempat ini dengan segala masa lalumu yang unik, saya percaya Tuhan yang sudah atur supaya engkau boleh makin bertumbuh dalam kebenaran. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya orang tua di tempat ini ajarin anak-anaknya supaya apa? Supaya dia buka hati untuk terima jamahan Tuhan. Kenapa Pak Bu? Karena kita tahu sekarang ini ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat hidup kita belok-belok. Makanya saya suka lagu lama. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kenapa saudara? Ku tak dapat tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala Nah ini makin terakhir nih. Agar ku tidak mengikuti. Slide boleh. Makanya saudara, ketika Roh Kudus menjamah hati, maka dosa tak akan lagi terasa manis. Gak akan. Percaya sama saya, kalau Roh Kudus sudah berkuasa, engkau mau dosa pun mikir-mikir. Kalaupun sampai melakukan dosa, nggak tahu kenapa, pulang-pulang kepikiran, tangan bisa gemetar. Saya percaya itu kuasa Roh Kudus yang mengingatkan, dan kebenaran akan menjadi kerinduan terdalammu. Maka hari ini saudara, betapapun engkau mencoba menolak firman ini, saya yakin ya percaya, ada kegerakan sedang terjadi dalam hatimu, dan kita percaya. Nanti kita doa sama-sama. Ketika engkau buka hati untuk kuasa Roh Kudus, percayalah ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan untuk masa depan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus memberi kita kuasa. Sama-sama bilang kuasa. Langsung saja ayatnya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi kalau Roh Kudus, dan kamu akan menjadi di mana? Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Sama-sama bilang kuasa. Kuasa itu kalau pakai bahasa Yunaninya dunamis. Bahasa Yunaninya apa? Dunamis itu adalah kuasa nyata yang bisa kelihatan. Akar kata yang sama dengan dinamit yang eksplosif, meledak-ledak. Orang kalau ada kuasa dari Roh Kudus, percayalah bahwa apapun yang menghalangi dia akan tetap kuat. Kenapa? Karena kita punya kuasa. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita punya kuasa. Bilang. Coba angkat tangan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya, tanganku punya kuasa, mulutku punya kuasa. Amin. Maka kalau sadar kita nih mulut punya kuasa Pak, Bu, jangan dipakai sembarangan. Kadang-kadang ada beberapa momen loh. Saya ini kadang-kadang ya, kalau misalnya ada orang-orang yang lagi gosip, kadang-kadang kan kepancing juga kita. Iya, saya kadang-kadang mau gosip cuma saya pikir-pikir. Ini kalau saya ikut-ikutan ngejelekin orang, mulut ini nggak punya kuasa. Makanya gembala sidang selalu bilang, jaga mulut, jaga perkataan. Ya saudara, mulut ini harus dijaga. Nggak mungkin bisa keluar berkat dan kutuk pada saat yang sama. Sama-sama bilang, kita punya kuasa. Maka engkau yang percaya Yesus, percayalah kita berkuasa atas sakit penyakit. Yang percaya katakan amin. Kita berkuasa atas masalah, yang percaya katakan amin. Kita berkuasa atas setan iblis, yang percaya katakan amin. Siapa di sini orang Kristen yang masih takut setan? Lambaikan tangan. Oke, bagus. Siapa di sini orang Kristen yang masih takut setan tapi tidak mau ngaku? Lambaikan tangan. Saudara, iya. Kadang-kadang orang Kristen itu, ya,
Makanya biasanya orang Kristen kalau dia melewati udah jalan gelap, ada pohon bambu, maka orang Kristen dimanapun kelakuannya sama. Dia akan menyanyikan lagu rohani terfavorit sepanjang masa, dalam nama Yesus. Ya, tapi saudara, ingat, nama Yesus punya kuasa. Makanya ada orang-orang yang punya pikiran pendapat kurang pas. Pendeta satu, kalau dia lagi doain orang, hai setan, keluar engkau. Keluar nggak setannya? Keluar. Satu lagi, hai setan, dengan otoritas dari sorga, keluarlah engkau. Jemaat langsung bilang, wih, Pak Pendeta yang kedua kurang berkuasa. Kenapa? Kurang nendang suaranya. Saudara yang terkasih, saya mau tanya, pendeta yang kedua keluar juga nggak setannya? Ingat, bukan cara doanya yang penting, nama Yesus yang berkuasa. Makanya saudara lihat gembala sidang kita, itu kalau doain orang saudara, suaranya pelan-pelan. Ibu gembala kalau gitu, sembuhlah engkau. Sembuh. Bukan masalah suara kita yang usir setan. Nama Yesus yang berkuasa. Yang paham katakan amin. Ya, saya pernah cerita kalau nggak salah di tempat ini. Bertahun-tahun lalu, maaf. Bertahun-tahun lalu, saudara, saya pernah lagi nonton debus. Saudara tahu debus? Yang kalau lagi potong-potong itu nggak mempan. Lagi nonton dari jauh. Kebetulan waktu itu di kapal feri, lagi nonton begitu, terus tiba-tiba mereka sudah mulai potong-potong, saya mah cuek aja gitu kan, hanya nonton dari jauh. Tiba-tiba ada satu anak di belakang lewat. Dia nyanyi lagu, dalam nama Yesus, dalam nama. Dan saya percaya, dia ini orang Kristen, bukan cuma orang Kristen, saya percaya dia halak kita. Kenapa? Karena pas dia dipanggil sama orang tuanya bilang, Esther, orang mana lagi dia? Iya kan? Kalau udah Esther udah jelas dari mana itu. Tiba-tiba saya lagi nonton gitu. Ini anak lewat di belakang. Dalam nama Yesus. Suaranya pun pelan. Ya, tapi dia nyanyinya semangat. Tiba-tiba pas anak ini lewat, yang main debus berhenti. Dia bilang begini, Bapak Ibu, tolong sebelum kita lanjut, kalau di sini ada yang satu guru, satu ilmu atau yang ilmunya lebih tinggi, mohon jangan saling ganggu, kami ini cuma cari makan. Yang nyanyi padahal Esther, anak kecil. Tetapi ingat, ini bukan masalah siapa yang menyanyi. Kalau orang menyanyinya atas otoritas sorga, kalau engkau menyatakan nama Tuhan, percayalah, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menjamah setiap kita. Karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan terlalu besar. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya engkau yang sadar, yang punya kuasa, engkau harus berjalan dalam kuasa. Jadi kalau kita ngerti konsep ini, seandainya ada orang yang kerasukan setan, maka begitu ada orang Kristen, apa yang terjadi? Pasti lari. Siapa yang lari? Ulang. Ada setan, ada orang Kristen. Kalau ketemu maka harus lari. Siapa yang lari? Setannya. Ya. Maka kita percaya bahwa selama engkau jaga kudusan hidup, kita percaya ada kuasa minyak dan anggur. Mau setan sebesar apapun, percayalah kuasa dari sorga selalu menyertai setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide. Maka saudara ingat, tangan kita punya kuasa, mulut kita punya kuasa, tetapi kuasa itu akan aktif kalau kita mulai melangkah dan mulai melayani. Ingat, mulai melangkah Pak Bu, mulai melayani. Dan melayani bukan hanya ngomongin tentang di gereja loh. Siapa yang kau layani pertama? Suamimu, istrimu, layani mereka. Dan ketika engkau mulai melayani, percayalah ada kuasa dari Roh Kudus yang akan terus memperkuat setiap langkah iman kita. Layani mereka. Kalau Tuhan tempatkan engkau di dalam pekerjaanmu, percayalah, maka Tuhan pasti akan menyertai dengan kuasa. Engkau lagi presentasi, tiba-tiba closing, itu kuasa. Kenapa? Karena yang kita senangkan kan bukan siapa-siapa kan, keluarga sendiri kan. Maka percayalah, kemanapun engkau melangkah berada, maka kuasa sorga pasti selalu menyertai setiap kita. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, mulutmu punya kuasa, bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, makanya jaga mulut, bilang. Iya saudara, harus jaga mulut. Ya, kita percaya mulut kita punya kuasa. Yang ketiga, slide boleh. Next. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh? Karena Roh Kudus
memberimu semangat dalam hidup dan dalam apa? Dalam iman. Saudara, harus semangat. Orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka apapun yang dia kerjakan pasti semangat. Pasti tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Ya Pak Bu, harus menyala-nyala. Yang sudah menikah lebih dari 10 tahun lambaikan tangan. Oke. Yang lebih dari 20 tahun? Coba yang lebih dari 10 tahun dan 20 tahun, coba lirik-lirikan sama suami dan istrinya. Coba lihat-lihat. Nah, itu getaran itu masih ada nggak kayak dulu? Pak Bu, gini. Orang kalau ada kuasa Tuhan mengalir, ada Roh Kudus dalam keluarganya, mau berapa puluh tahun pun listrik itu masih ada. Nangkep ya? Getaran itu masih ada. Maka saya doa sampai Anda nanti ulang tahun pernikahan ke-25, 30, 40, saya doa makin hari makin jatuh cinta. Tapi ingat, bagaimana engkau bisa tetap jatuh cinta sama istrimu? Engkau harus jatuh cinta dulu sama Yesus. Itu kuncinya. Ya. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus yang akan membuat engkau terus semangat menjalani kehidupan ini. Percayalah sama saya Pak Bu, ada banyak sekali tantangan yang sebenarnya membuat kita harusnya jatuh. Ada banyak sekali masalah yang harusnya membuat engkau menangis bermalam-malam. Tetapi kalau engkau bisa sekuat sekarang melewati semua tantangan masalahmu, kalau engkau bisa tetap semangat kayak sekarang, percayalah bukan karena kuat gagah kita. Karena toh sebenarnya kita rapuh. Tetapi muat tantangan masalah sebesar apapun, nggak tahu kenapa Pak Pendeta saya tetap kuat. Saya tetap bisa melangkah. Itu sudah pasti bukan karena kekuatan kita. Pasti ada kekuatan sorgawi yang menyertai setiap langkah kita. Dan kalau ada Roh Kudus, engkau akan terus bersuka cita. Orang mau ngomong apapun terserah. Tetapi kita bersuka cita bukan karena masalah kita hilang. Kita bersuka cita karena tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya lagu lama bilang gini, jika Roh Allah ada di dalam, ku kan menari seperti Daud menari. Jika Roh Allah ada, ku kan menari. Puji Tuhan, udah 2 lagu sekolah minggu yang kita nyanyikan. Tapi saudara, kalau kita ada Roh Allah, kita pasti menari. Bukan karena masalah nggak ada loh. Ada masalah kan? Ya, makanya orang kalau semangat dalam muji Tuhan, saya senang sekali. Betos ini memang luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, termasuk jemaat Tiberias itu luar biasa. WL bilang, yuk kita bangkit berdiri, angkat tangan. Semuanya luar biasa. Angkat tangan, penyembahannya mantap. Tapi saudara, coba lihat 2 Samuel. Ini ayatnya 14. Dan Daud apa? Menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut itu dengan diiringi sorak dan bunyi apa? Sangkakala. Daud menari untuk Tuhan. Maka engkau yang hari ini bersuka cita, engkau yang hari ini dipenuhi sama Roh Allah, maka bernyanyilah, menarilah untuk Tuhan. Tapi saudara, ayatnya nggak stop di situ. 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud apa? Meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia, Michal, memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara, yang lompat-lompat siapa? Yang senang memuji Tuhan siapa? Yang iri hati siapa? Nanggep? Kenapa bisa iri hati? Karena beda jaringan. Nanggep? Orang kalau jaringannya beda, maka kita lagi semangat muji Tuhan, dia nggak tahu kenapa, dia hatinya malah tambah iri. Saya mau bilang begini Pak Bu, ketika engkau memuji menyembah Tuhan, nggak semua orang itu tepuk tangan loh ngeliatin kita. Ada orang-orang yang pasti nganggap kita aneh, benar nggak? Wih, heboh banget menyembah Tuhan. Biarin, kenapa? Beda jaringan. Nanggap? Kita tahu bahwa ketika kita melompat, memuji, menyembah Tuhan, kita tahu bahwa
Ini semua digerakkan oleh Tuhan dan kita bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai setiap kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat, ketika engkau jatuh cinta terus sama Tuhan, hatimu pasti menyala-nyala. Bapak-bapak di tempat ini, masih ingat gak pertama kali jatuh cinta sama istrinya, pacarnya dulu? Bagaimana engkau rela berdiri berjam-jam di depan telepon Unum Koin itu? Digigitin nyamuk mungkin, ya kan? Mana koinnya pakai benang lagi, ya. Sama kelakuannya berarti, iya kan? Ya saudara yang terkasih, kenapa kita bisa begitu? Jatuh cinta. Saudara mungkin dulu waktu pacaran sama istri yang sekarang, rumahnya di mana, kita di mana, ya. Saya dulu waktu pacaran sama istri, rumah saya Kebonjeruk, Jakarta Barat, istri saya Rawamangun, itu antar timur dan barat. Tetapi bela-belain nggak? Bapak Ibu bela-belain nggak? Kenapa? Jatuh cinta. Bapak Ibu kalau jatuh cinta, berat nggak kerasa berat, benar nggak? Maka saya mau tanya, kira-kira sekarang ini engkau jatuh cinta nggak sama Tuhan? Karena kalau engkau jatuh cinta sama Tuhan, apapun yang engkau alami tidak akan terasa berat. Engkau akan terus senang bersuka cita. Kenapa? Jatuh cinta. Dan saya percaya siapapun yang jatuh cinta terus sama Tuhan, engkau akan mencintai istri, mencintai suamimu. Buat rekan-rekan muda di sini, saya sering bilang, jangan pernah jatuh cinta sama orang yang belum jatuh cinta sama Yesus. Jangan pernah, ya, karena itu cuma jebakan Batman. Tapi ini yang saya mau katakan, ketika kita buka hati untuk Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membuat sukacita kita berlimpah. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oke, dimanapun jemaat kayaknya yang paling rame itu O-nya. Saudara, maka bersukacita. Yang terakhir, slide boleh? Yang terakhir saudara yang terkasih, Roh Kudus memberikan kita identitas yang baru. Sama-sama bilang identitas yang baru. Saudara, ingat bahwa engkau punya masa lalu. Yang setuju katakan amin. Kita semua pasti punya masa lalu, benar kan? Saya nggak tahu seberapa buruk masa lalu kita. Tetapi ingat, ada satu orang murid Yesus yang dicap sebagai pengkhianat 3 kali sebelum ayam berkokok. Namanya Petrus. Tetapi setelah hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, maka dia punya identitas yang baru. Orang tidak lagi mengingat dia sebagai orang yang berkhianat 3 kali. Yang paling diingat dari dia adalah Tuhan kasih identitas yang baru, pemimpin gereja mula-mula. Itu Petrus. Saya undang worship leader, pemain musik. Saudara, engkau boleh punya masa lalumu begitu buruk. Engkau boleh di masa lalumu engkau melakukan hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi ingat, ketika engkau terima Roh Kudus, maka engkau punya identitas baru. Dulu ada satu orang, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, orang ini bertugas pegang tombak untuk tusuk lambungnya Tuhan Yesus. Masih ingat itu? Film The Passion of the Christ. Begitu ditusuk, yang keluar bukan darah lagi, yang keluar apa? Air dari lambungnya Tuhan Yesus. Dan akhirnya orang ini bilang, sungguh engkau anak Allah. Saudara, orang mungkin mencap orang ini sebagai orang yang kemudian diingat sebagai orang yang menusuk lambungnya Yesus. Namanya memang tidak tercatat dalam Alkitab, tetapi sejarah Alkitab mencatat namanya adalah Longinus. Dia justru diingat oleh gereja, patungnya masih ada itu. Dia diingat oleh gereja bukan sebagai apa-apa. Dia diingat justru sebagai seorang pengikut Kristus yang setia. Salah satu prajurit Romawi yang jadi Kristen mula-mula. Selain Longinus ada lagi namanya Cornelius. Itu dicatat dalam Alkitab. Dan bagaimana dia terus berjalan dalam imannya sampai ujung harinya dia mati menjadi martir. Ini yang saya mau bilang, Pak, Bu. Engkau mungkin punya masa lalu yang buruk. Engkau mungkin bilang, Pak Pendeta, di antara 10 hukum Taurat 11 sudah saya langgar. Saking buruknya kita. Sebutkan masa lalumu. Tetapi saya mau sebutkan nama Kristus yang punya masa depan yang indah bagi setiap kita. Penutup boleh? Ingat, kita bukanlah apa yang pernah kita lakukan. Bukan. Kita adalah apa yang Kristus lakukan untukmu.
Engkau bukan lagi dirimu seperti yang engkau lakukan dulu, bukan. Tetapi hidup kita, identitas kita ditentukan pada apa yang Kristus lakukan untuk setiap kita. Dan dia rela mati supaya membuktikan bahwa engkau adalah orang-orang yang berharga yang disayang Tuhan. Masa lalumu mungkin menjelaskan siapa kita, tetapi ingat, masa lalumu bukan masa depanmu. Karena masa lalumu tidak menentukan siapa kita. Yang menentukan siapa kita adalah Kristus yang punya masa depan yang indah. Itu sebabnya siang hari ini bersukacitalah, karena kita tahu dalam Kristus kita punya identitas yang baru. Bertumbuhlah terus dalam kebenaran, dan kita percaya berkat Tuhan pasti tercurah dalam setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Engkau mungkin sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tetapi nggak tahu kenapa imanmu stuck di situ-situ saja. Mungkin engkau dulu semangatnya minta ampun dalam ketemu Tuhan, tapi nggak tahu kenapa sekarang ini mengalami kekeringan, mengalami seperti sebuah kehampaan. Tapi hari ini engkau terima suara Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, saya mau step forward, saya mau melangkah lagi. Saya tahu ada sesuatu yang salah dalam hidupku. Dan jika itu yang menjadi doamu, saudara boleh tundukkan kepala sejenak. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Engkau yang hari ini sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi engkau jatuh lagi dalam dosa yang sama, berulang-ulang. Itu lagi, itu lagi. Bukan sekali, bukan dua kali engkau bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni doa saya ampuni dosa saya bertobat, saya mau menjadi yang baru. Tetapi toh masih jatuh lagi dalam dosa yang sama. Ini yang saya mau katakan Pak Bu, kalau engkau mengandalkan kekuatan sendiri, percayalah pasti gagal, pasti kecewa. Tapi hari ini engkau tahu ada kegerakan sedang terjadi dalam hatimu, dan engkau berkata, Tuhan, aku buka hatiku, hari ini kuserahkan hidupku, dan aku percaya kuasa Tuhan mengalir atas hidupku. Jika itu yang engkau doakan, boleh taruh tangan kanan dada. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat firman-Mu. Kami percaya bahwa memang kami punya banyak kelemahan, punya banyak kegagalan. Tetapi ini yang kami percaya Tuhan, bahwa kalau Roh Kudus berkuasa bekerja atas kehidupanku, maka kami boleh punya masa lalu yang buruk. Kami boleh terlibat dengan sesuatu yang buruk di masa lalu kami. Kami mungkin boleh dicap sebagai orang-orang yang tidak berguna, orang-orang berdosa. Tapi hari ini ya Tuhan, di hadapan tangan-Mu yang kudus, kami serahkan hidup kami. Dan Tuhan tahu bahwa kami tidak sanggup untuk berjalan sendirian. Itu sebabnya kami minta, pegang erat terus tangan kami ya Tuhan. Kami siap untuk melangkah pasti bersama. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Di hari Pentakosta ini, katakan tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Kembali kita boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, teduhkan hati kita sejenak, supaya kita boleh layak terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib.
Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, poligami, poliandri. Tuhan jauhkan dari dusta, orang ketiga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Bersama keluarga, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditahirkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak alergi kulit, alergi udara. Kami tolak osteoporosis dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami semua panjang umur, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Maka doaku Tuhan Yesus, termasuk engkau yang punya masalah dengan autoimun, bawa dalam doa. Tuhan sanggup untuk memberkati, menyembuhkan setiap kita. Doa di hadapan Tuhan. Maka doaku Tuhan Yesus, jemaat Tiberias juga sampai usia lanjut kami doa, matanya sempurna, tidak katarak. Bahkan kami doa dalam Tuhan Yesus, anak-anak kami tolak DBD, kami semua dijaga oleh kuasa darah Yesus. Kembali, sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana? Tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak kegagalan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh bangkit berdiri. Kita mau bersyukur buat tubuhnya, buat darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saudara yang bawa botol minyak urapan, termasuk saudara yang ikut secara online, angkat botolnya, ikuti doa saya. Ingat, tangan kita punya kuasa, mulut kita juga punya kuasa. Nanti orang tua juga urapi di atas kepala anak-anaknya, orang tua yang mendoakan. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk, dan silakan saudara naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Saudara boleh nggak hari ini khususnya engkau berdoa di hadapan Tuhan, supaya minta sama Tuhan supaya engkau boleh terus bertumbuh dalam iman. Percayalah sama saya, kalau imanmu makin bertumbuh, maka segala berkat dan mujizat pasti akan mengikuti. Doa di hadapan Tuhan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap lembar firman doa. Tuhan berkati keluarga Restina Gultom, diberkati Tuhan. Juga Tuhan berkati juga keluarga Tommy Pesiraisa, Tuhan berkati Pak Robin Munte, juga keluarga Liku Mahua, keluarga juga Pak Surya diberkati Tuhan, juga keluarga Daniel Segian diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Siapapun mereka yang manusia, Pak Bambang Santoso Tuhan berkati, juga Pak Silalahi diberkati. Siapapun mereka yang manusia dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Doaku, setiap suami istri yang hadir pada siang hari ini, kami percaya biar Tuhan yang berkati mereka hidup rukun dan damai, karena kesitulah berkat-berkat dicurahkan. Setiap suami istri yang terpisah karena dinas, karena tugas, karena pekerjaan, biar Tuhan yang menyertai setiap mereka. Mereka bahkan suami istri yang rindu punya keturunan sorga, Tuhan yang turut campur tangan dalam segala aktivitas. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Berkati juga setiap jemaat lanjut usia, kami pegang janji firman-Mu sampai memutih rambut kami. Tuhan dengan setia menggendong kami. Berkati rekan-rekan muda, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, berkuliah, bersekolah, bahkan anak-anak kami yang belum bersekolah. Kami percaya masa depan kami aman dalam Tuhan. Dan doa kami Tuhan Yesus, seluruh keluarga yang hadir di tempat ini ataupun secara online, kami berdoa agar tidak ada satupun keturunan kami yang terhilang, sampai satu saat kelak kami kumpul dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat melalui pelayanan beliau, melalui Gereja Tiberias Indonesia. Banyak jiwa dimenangkan,
untuk kemuliaan Tuhan. Kami doa beliau sehat selalu dalam perlindungan-Mu. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo Pariaji, diberkati Tuhan sempurna dengan segala program-program gereja Tiberias. Tanggal 20 Juni baptisan selam, biar Tuhan yang kirim banyak jiwa untuk dimenangkan. Juga Winner Camp Tuhan berkati di Jakarta dan beberapa kota lainnya, Surabaya, Manado, Batam, Pontianak, Palangkaraya, Medan, Makassar. Kami percaya semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, menjadi sarana bagi banyak anak-anak muda supaya hidupnya diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang sore hari ini. Koordinator Pak David bersama keluarga diberkati, hamba bersama istri anak-anak selalu dalam penyertaan-Mu. Rekan-rekan worship leader, juga Bung Sony, Bung Alvarado, Tuhan berkati. Rekan-rekan pemain musik diberkati Tuhan. Tim singer, choir, kolektan, pasangan suami istri, tim media, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan berkati.